Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah multicultural nation state, negara dengan beragam budaya, bahasa, suku maupun agama. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi dunia pun mengakuinya. Seperti ungkapan Fujiono dalam gubahan syair lagunya. Ragam umat, ragam agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha. Banyak suku dan budaya. Ada Jawa, Sumatera, sampai Papua. Semuanya di negeri ini bersatu di Bhinneka Tunggal Ika. Rancak bana. Namun sayang hadirin, keberagaman yang dimiliki Indonesia juga merupakan ancaman mengerikan yang berpotensi menghancurkan persatuan dan kesatuan. Kebiasaan memperdebatkan perbedaan, melakukan tindakan kekerasan, bahkan memicu konflik massal. Pantaslah kalau keberagaman ini seperti api di dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa tersulut dan memanas, bahkan membakar bangsa ini. Untuk itu, membangun kekuatan melalui keberagaman di Indonesia adalah judul Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin yang berbahagia, Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur jilid 7 halaman 578 menjelaskan, sababun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hindin yang merupakan bekas budak mereka. Tetapi Bani Bayadah menolaknya seraya berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami akan menikahkan putri kami dengan bekas budak kami?" Maka turunlah ayat 13 ini yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhan nas, yang ditujukan kepada seluruh manusia tanpa memandang ras dan golongan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 4 halaman 265. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, yakni Adam wa Hawa, ay innakum mutasawuna fil nasabi. Manusia diciptakan dari nasab yang satu, yakni dari Adam dan Hawa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk saling menghina, saling merendahkan, saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Betul, hadirin. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 22 halaman 311 menjelaskan, syu'ub adalah an-nasabul ba'id, nasab yang jauh. Sedangkan qabail adalah al-afqadul akbar, rumpun yang paling besar. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 13 halaman 261 menjelaskan, syu'ub dan qabail adalah struktur sosial yang paling besar dan beragam, yakni suku dan bangsa. Sedangkan lita'arufu menurut Sayyid Qutub dalam tafsir fi Zilalil Quran jilid 6 halaman 401 dan 402 adalah keharmonisan yang diawali dengan saling mengenal, yang fungsinya adalah lil musyarakah baina tsnain fa aktsar. Namun sayang hadirin, akhir-akhir ini Indonesia masih dihadapkan pada konflik intoleransi. Berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda suku dan agama membuat kita bermusuhan dengan tetangga. Bahkan berbeda ras dan budaya Membuat kita saling menghina. Hadirin, intoleransi juga mulai menggerogoti generasi.
tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa. Rasisme di kalangan mahasiswa membuat Papua membara. Prasangka dan curiga antar umat beragama berujung pada pembakaran vihara, perusakan masjid dan pura, Pembubaran paksa jemaat gereja. bahkan penyerangan terhadap ulama. Nauzubillah. Apakah kita tidak malu hadirin kepada para syuhada pahlawan bangsa? Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, kita masih dirongrong diskriminasi, dikungkung intoleransi, Dan dicerai-beraikan disintegrasi. yang lebih memilukan lagi, perilaku rasis, radikal dan anarkis malah dilakukan secara terang-terangan untuk jadi tontonan. Astagfirullah. Oleh karena itu hadirin, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi ini. Karena apapun bentuk perilakunya, semuanya Harus ditindak dengan tegas. sehingga walau kita berbeda agama, tetapi kita satu bangsa. Walau beda bahasa, Tetapi kita satu negara. walau beda ras dan budaya, Tetap satu tanah air kita, Indonesia. Setuju? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di sisi Allah hanyalah derajat takwa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, La fadla li'arabiyyin ala a'jami. tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Lalu hadirin, bagaimana cara kita membangun kekuatan melalui keberagaman? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkanmu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syauqani dalam tafsir Fathul Qadir juz 2 halaman 359 menjelaskan, wala tanaza'u,
ay nahahum anit tanaza wa huwa ikhtilafu firra fa inna dzalika yatasabbabu anil fashal. Allah melarang kita berbantah-bantahan, berselisih pendapat yang menyebabkan kegagalan. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum ay tanhalu azaimukum wa tafriqu quwwatukum. Perselisihan hanya akan melemahkan tekad dan menghancurkan kekuatan kita. Demikian penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'ad dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan juz 1 halaman 322. Dengan demikian hadirin, perang yang kita hadapi saat ini bukan perang mengusir penjajah, bukan perang bersenjata, tetapi perang fitnah dan adu domba, perang berita hoax dan ujaran kebencian yang menimbulkan perpecahan bangsa. Pantaslah kalau Presiden Soekarno pernah berkata, "My struggle is easier than you because I repel the invaders." while you saw again your own people. Perjuanganku lebih mudah dari kamu semua karena aku mengusir penjajah, sedangkan kamu harus melawan bangsamu sendiri. Selanjutnya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib jilid 15 halaman 490 menjelaskan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ay inni ma'akum idza fa'altum dzalik. Allah akan bersama kita ketika kita bersabar. Sebagai kesimpulan, pertama, Indonesia saat ini tengah dilanda konflik toleransi yang ditandai dengan maraknya isu sara di dunia maya maupun dunia nyata. Kedua, perlu tindakan tegas pemerintah terhadap pelaku intoleransi ini. Karena toleransi tidak akan tegak tanpa tindakan tegas pemerintah. Ketiga, pemerintah memerlukan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan melalui keberagaman. Oleh karena itu, mari kita rawat keberagaman. Kita hargai kebinekaan Untuk meneguhkan keindonesiaan. Vivita Indonesia. Kimehi makalie taktahe. La diversidades una fortaleza. Para la gloria de Indonesia. Keberagaman adalah kekuatan untuk kejayaan Indonesia. Sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.